Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sefon Nasik. Saya berasal dari Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas fisika, yaitu penerapan induksi magnetik di dalam bidang teknologi. Penerapan induksi magnetik di dalam bidang teknologi. Pada zaman modern saat ini, hampir semua pekerjaan kantor dilakukan menggunakan peralatan-peralatan yang dijalankan dengan menggunakan energi listrik, seperti halnya penggunaan komputer, AC, menjalankan mesin-mesin produksi, lampu penerangan, dan hubungan dengan pihak luar untuk kerjasama dan transaksi dengan memanfaatkan jaringan internet dan sebagainya. Demikian juga terjadi di daerah pedesaan, yang saat ini sudah sebagian besar penduduknya menggunakan energi listrik dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti halnya memasak, menjalankan bisnis menjahit, mebel, dan membuat kerajinan tangan dengan menggunakan alat-alat listrik. Oleh karena itu, sampai saat ini pemerintah terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik bagi kesejahteraan rakyatnya dengan membangun proyek-proyek pembangkit tenaga listrik. Tenaga listrik dihasilkan oleh generator yang ukurannya besar dan untuk menggerakkannya diperlukan energi yang sangat banyak dan sangat besar. Berdasarkan sumber energi yang menggerakkannya dibedakan menjadi yang pertama yaitu PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, yang ketiga yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, dan yang terakhir yaitu PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada umumnya, sumber energi yang tersedia di alam terdapat di daerah pegunungan yang jauh dari perkotaan. Oleh karena itu, untuk mengirimkan energi yang dihasilkan ke kota-kota diperlukan jaringan transmisi agar tidak banyak energi yang hilang dalam transmisi energi tersebut, menggunakan tegangan yang tinggi. Untuk menaikkan tegangan listrik tersebut diperlukan transformator. Generator dan transformator merupakan peralatan teknologi yang bekerja berdasarkan induksi Faraday atau induksi elektromagnetik. Induksi Faraday sendiri adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Sedangkan induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang generator. Generator atau dinamo adalah alat yang digunakan untuk merubah atau mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Pada prinsipnya, generator terdiri atas kumparan, kawat, dan magnet tetap atau permanen. Bagian dari generator dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu rotor dan yang kedua yaitu stator. Rotor yaitu bagian generator yang bergerak, sedangkan stator merupakan bagian generator yang diam. Ini adalah contoh gambar sederhana dari generator. Ya, ini adalah contoh gambar sederhana dari generator. Di dalam generator terdapat cincin luncur, yaitu bagian yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik keluar, dan bagian ini adalah tempat untuk mengikatkan ujung-ujung kawat komparan. Generator dibedakan menjadi dua, yaitu generator arus AC dan generator arus DC. Generator arus AC mempunyai rotor berupa magnet dan stator berupa kabel yang menghasilkan energi listrik bolak-balik. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar sederhana dari generator arus AC. Selanjutnya adalah generator arus DC. Generator arus DC memiliki rotor berupa kumparan dan stator berupa magnet yang menghasilkan energi listrik searah. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar sederhana dari generator arus DC. Selanjutnya adalah besaran GGL. Besarnya GGL. GGL ini adalah gaya gerak listrik.
Besarnya gaya gerak listrik induksi yang terjadi pada generator dinyatakan dalam persamaan. Yang pertama yaitu E ini disebut GGL atau gaya gerak listrik. GGL sama dengan GGL maksimum dikali sin dikali omega T, di mana GGL maksimum yaitu sama dengan B dikali A dikali N dan dikali omega. E sendiri atau GGL adalah GGL induksi yang satuannya adalah volt. Sedangkan B adalah induksi magnet yang satuannya adalah WB per meter kuadrat min 2 atau WB per meter pangkat min 2. Sedangkan A adalah luas bidang kumparan dengan satuan meter kuadrat. Dan N adalah jumlah lilitan kumparan. Omega sendiri adalah laju anguler dengan satuan radian per sekon. GGL maksimum adalah GGL induksi maksimum atau volt, gaya gerak listrik induksi maksimum dengan satuan volt. Yang T adalah lamanya kumparan berputar. Nah, di samping adalah gambar tabel dari sudut-sudut istimewa atau sudut theta. Karena di sini rumusnya menggunakan sin, maka diperlukan sudut-sudut istimewa. Ini adalah contoh soal yang pertama. Sebuah generator yang memiliki kumparan dengan luas penampang yaitu 200 cm2 terdiri atas 500 lilitan diputar dengan kecepatan sudut 1250 radian per sekon. Apabila kuat medan magnet pada generator tersebut yaitu 2 dikali 10 pangkat min 3 Wb per meter kuadrat, tentukan berapa GGL maksimum yang dihasilkan generator tersebut. Penyelesaiannya yang pertama yaitu diketahui A sama dengan 200 cm2. Nah, karena ini satuan A adalah harusnya meter kuadrat, maka kita rubah dulu ke satuan meter kuadrat. Maka kita temukan hasilnya yaitu 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini kenapa kok 2 dikali 10 pangkat min 2, 200 cm, dirubah ke meter kan naik ke meternya berarti 2 kali. Berarti nolnya hilang 2, berarti tinggal angka 2. Nah, 2 ini disederhanakan agar nanti bisa diperkalikan dengan sederhana. Maka menjadi 2 dikali 10 pangkat min 2. Yang kedua diketahui adalah jumlah lilitannya, yaitu N. Jumlah lilitannya adalah sebesar 500 lilitan. Yang ketiga yaitu diketahuinya adalah omega dengan angka yaitu 1250 radian per sekon. Yang terakhir yaitu diketahui adalah B, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 3 atau medan magnetnya diketahui yaitu 2 dikali 10 pangkat min 3 Wb per meter kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah GGL maksimumnya, maka kita menggunakan rumus GGL maksimum yaitu GGL max sama dengan B dikali A dikali N dikali omega. Yang pertama kita masukkan angka B yaitu nilai B-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian kita masukkan nilai A-nya yaitu dikali 2 dikali 10 pangkat min 2. Kita masukkan juga nilai N-nya yaitu 500. Dan nilai omeganya yaitu 1250. Nah, kita dahulukan angka pertamanya. Jadi angka 10 pangkat itu kita sembunyikan dulu atau jangan dilihat dulu. Kita harus mengalihkan yang angka depan-depannya saja, seperti 2 dikali 2 dikali 500 dan dikali 1250. Maka ketemu nilai 2.500.000. Nah, setelah itu baru kita kalikan yang 10 pangkat. Di situ terdapat 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat min 2. Jika perkalian, maka pangkatnya itu dijumlah. Tapi jika pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Karena di sini perkalian, maka 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 2, maka pangkatnya kita jumlahkan, yaitu min 3 ditambah min 2. Nah, nanti hasilnya ketemu 10 pangkat min 5. Nah, kita tulis yaitu 2.500.000 dikalikan 10 pangkat min 5. Nah, karena di sini adalah 10 pangkat min 5, kalau min maka kita kurangi saja nilai nolnya. Nah, kita kurangi 5 kali karena di situ 10 pangkat min 5. Nah, maka hasilnya ketemu 25 volt.
Jadi besarnya gaya gerak listrik maksimum dihasilkan yaitu 25 volt, yaitu sebesar 25 volt. Contoh soal yang kedua, yaitu sebuah generator yang memiliki luas bidang kumparan 400 cm2 terdiri atas 1000 lilitan dengan kuat medan magnetnya yaitu 5 dikali 10 pangkat min 4 Wb per meter kuadrat. Diputar dengan kecepatan sudut 500 radian per sekon, tentukan besar GGL yang timbul pada saat garis normal bidang kumparan membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet. Nah, kita cari dulu yang diketahui apa saja. Yang pertama yang diketahui adalah luas kumparannya. Nah, luas kumparannya adalah 400 cm2. Nah, karena ini cm2, kita harus rubah dulu ke meter. Karena luas kumparan atau A itu satuannya adalah meter kuadrat. Nah, cm ke meter kan naik 2 kali. Jadi kita nolnya hilangkan 2, maka tersisa 4. Hanya saja di sini ditulis 4 dikali 10 pangkat min 2 ini agar nanti pas diperkalikan itu lebih mudah. Jadi 4 kali 10 pangkat min 2. Dan N adalah jumlah lilitannya diketahui adalah 1000 lilitan. Dan B-nya medan magnetnya diketahui adalah 5 dikali 10 pangkat min 4 Wb meter kuadrat. Nah, sedangkan omeganya adalah dengan angka 500 radian per sekon. Sedangkan di sini terdapat sudut theta, yaitu omega dikali T, dengan sudut tetanya adalah 30 derajat. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini adalah GGL, gaya gerak listriknya. Nah, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu GGL atau E sama dengan B dikali A dikali N dikali omega dikali sin dikali omega T. Nah, di sini kita masukkan saja yaitu B-nya. B-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian A-nya 4 dikali 10 pangkat min 2 dan N-nya dikali 10 pangkat min 3. Ini kenapa di sini 10 pangkat min 3 ini disederhanakan agar nanti perkaliannya juga lebih mudah. Karena di situ adalah 1000, maka kita tulis yaitu 10 pangkat 3. Harusnya itu 1 dikali 10 pangkat 3. Nah, karena di sini satu apapun yang dikalikan dengan angka 1 maka hasilnya adalah tetap, jadi kita langsung tulis saja 10 pangkat 3. Nah, dikalikan 5 dikali 10 pangkat 2. Nah, ini 5 kali 10 pangkat min 2, 10 pangkat 2 adalah nilai omeganya. Nah, kita juga sederhanakan, harusnya kan 500, karena di situ kita disederhanakan, maka 5 dikali 10 pangkat 2. Kenapa kok nggak min? Nah, karena di situ adalah 500 dan tidak ada nilai satuan cm dirubah ke meter. Nah, di situ tidak ada. Karena tidak ada maka kita langsung tulis saja 5 dikali 10 pangkat 2. Kalau min itu berarti nanti nolnya yang dikurangi tadi, tapi kalau plus itu nolnya bertambah. Nah, jadi karena di sini 500 kita tidak mengurangi nolnya maka tetap 10 pangkat 2 karena nolnya ada 2. Kemudian kita kalikan sin omega T. Sinnya berapa di sini? Ya, sudutnya ketemu 30 derajat. Nah, maka kita tulis sin 30 derajat. Kayak yang soal yang pertama, kita abaikan dulu atau sembunyikan yang angka 10 pangkat 10 berpangkat. Nah, 10 pangkat-pangkat ini kita sembunyikan dulu. Nah, kita kalikan angka yang ada di depan-depannya saja dulu. Nah, maka 5 dikalikan 4 dikalikan 1, satunya ini adalah, ini yang saya katakan tadi adalah 1 dikali 10 pangkat min 3, tapi satunya tidak perlu ditulis, karena apapun yang dikalikan 1 itu akan hasilnya tetap. 5 dikali 4 dikali 1 dikali 5, kemudian dikalikan sin 30 derajat. Nah, maka ketemu 100 dikali, nah, baru kita cari nilai 10 pangkatnya. Nah, kalau perkalian jangan lupa, yaitu pangkatnya dijumlahkan. Maka 10 pangkat min 4 ditambahkan min 2. Nah, kita yang min dulu, kita satukan, kemudian dikalikan lagi 10 pangkat 3 ditambah 2. Nah, yang min disendirikan dan yang plus disendirikan. Dikali sin 30 derajat itu berapa? Kan di depan tadi saya kasih tabel sudut-sudut istimewa, dan sin 30 derajat itu adalah setengah dengan nilai setengah atau 1/2. Maka kita tulis 100 dikali hasilnya 10 pangkat min 4 ditambah min 2, yaitu sama dengan 10 pangkat min 6.
10 pangkat min 6 dan dikalikan 10 pangkat 3 ditambah 10 pangkat 3 ditambah pangkat 2 itu menjadi 10 pangkat 5. Nah, itu dikalikan lagi setengah. Maka hasilnya 100 dikalikan 10 pangkat min 1 dikalikan setengah, hasilnya adalah 10 dikali setengah. Kenapa kok hasilnya 10? Karena di situ adalah 100 dikalikan 10 pangkat min 1. Jangan lupa, kalau pangkatnya min, maka kita hilangkan nolnya. Karena di situ min 1, kita hilangkan nolnya 1 saja. Maka tersisa 10 dikali setengah. Hasilnya adalah ketemu 5 volt. Jadi besarnya GGL yang timbul adalah 5 volt. Nah, ini adalah contoh soal yang terakhir. Sebuah kumparan berbentuk persegi panjang berukuran 20 cm dikali 10 cm memiliki 400 lilitan kumparan. Ini bersumbu putar tegak lurus medan magnet sebesar 0,4 Tesla. Jika kumparan berputar dengan kecepatan sudut 40 radian per sekon, maka tentukan GGL induks maksimum dari kumparan tersebut. Nah, maka yang kita ketahui di sini apa saja? Yaitu yang pertama, jumlah lilitannya apa? Berapa? Yaitu 400 lilitan. Kemudian luasnya berapa? 20 cm dikali 10 cm. Nah, maka B, medan magnetnya berapa? Ketemu 0,4 Tesla atau WB per meter kuadrat. Dan omeganya berapa? 40 radian per sekon. Yang ditanyakan apa? Yaitu GGL maksimum. Maka kita menggunakan rumus E max sama dengan B dikali A dikali N dikali omega. Maka E max sama dengan, kita masukkan nilai B-nya yaitu 400 dikali 0,4 dikalikan 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kenapa 2 kali 10 pangkat min 2? Kan saya bilang tadi 20 dikali 10 cm. Nah, harusnya kan adalah satuannya meter. Maka cm ke meter yaitu naik 2 kali. Maka ketemu hasil 2 dikali 10 pangkat min 2. Harusnya kan 200. Tapi karena ini dirubah ke meter, maka kita hilangkan nolnya 2 kali karena naik 2. Maka ketemu 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kita kalikan omeganya 40, maka ketemu 12.800 dikali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya ketemu 128 volt. Karena disitu adalah 10 pangkat min 2, itu maka kita hilangkan nolnya 2 kali karena disitu adalah pangkat min 2. Maka jadi nilai GGL induks maksimum adalah 128 volt. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan soal atau tulisan atau hasil, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.